Jumlah penumpang kereta api di Indonesia lebih banyak dari penduduk Australia. Wow, siapa nih yang baru tahu? Faktanya, kalau dilihat dari data jumlah penduduk Australia di tahun 2021, jumlahnya sekitar 25 juta. Sedangkan kalau di laporan BPS, penumpang kereta api di Indonesia pada Oktober 2022 jumlahnya menembus angka 27,6 juta orang loh. Keren kan? Gak heran, kereta api sekarang memang udah jadi salah satu pilihan transportasi umum favorit masyarakat Indonesia. Bahkan bagi para penggemarnya atau yang biasa disebut rail fans bisa sampai hafal juga sama nama-nama keretanya. Bener apa bener nih? Sebut aja, untuk kereta api jarak jauh ada KA Brawijaya, KA Jayabaya, KA Argo Wilis, dan masih banyak lagi. Sedangkan jenis kereta lain selain ada KA jarak jauh, ada juga kereta komuter lain atau KRL, ada kereta moda raya terpadu atau MRT, dan light rail transit atau LRT. Tapi bener nggak sih kalau semua kereta yang disebutkan tadi itu operatornya cuma KAI? Emang bener ya KAI itu merupakan perusahaan satu-satunya yang bisa jadi operator kereta di Indonesia? Nah, biar tahu, tonton sampai habis. Sebelum kita jawab pertanyaan tadi, kita ingat-ingat dulu nih sejarah perkereta apian di Indonesia. Setelah merdeka, Dijawatan Kereta Api Republik Indonesia atau yang dikenal sebagai DKARI dibentuk. Perusahaan ini kemudian mengambil alih kantor pusat Kereta Api Bandung pada 28 September 1945. Perusahaan ini kemudian bergabung dengan Staatspoorwegen yang sebelumnya dibentuk Belanda. Karena ada penggabungan perusahaan, maka nama DKARI pun kembali diganti menjadi Dijawatan Kereta Api pada tahun 1950. Dari DKI inilah, operator kereta api Indonesia terus bertransformasi hingga menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai Kereta Api Indonesia atau KAI pada tahun 2011. Nah, di tahun 2007, saat KAI masih bernama PT Kereta Api atau KA, keluarlah sebuah undang-undang yang mengatur tentang masalah perkereta apian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 ini membahas berbagai hal seputar perkereta apian, termasuk mengenai izin pengoperasian sarana perkereta apian yang ternyata bisa didapat oleh 3 pihak, yaitu 1. Pemerintahan pusat untuk jaringan kereta yang jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan batas wilayah negara. 2. Pemerintah provinsi untuk jaringan kereta yang jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Dan ketiga, pemerintah kabupaten atau kota untuk jaringan kereta yang jalurnya berada dalam wilayah kabupaten atau kota. Kemudian, hal ini kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan bahwa badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum dapat berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau BUMD, dan yang terakhir berbentuk badan hukum Indonesia. Dari peraturan tadi, terjawablah kalau ternyata gak cuma KAI kok yang bisa jadi operator kereta api di Indonesia. Terhitung hingga saat ini terdapat beberapa operator kereta api lain yang dikhususkan untuk penumpang umum. Di antaranya, PT Kereta Komuter Indonesia sebagai operator KRL, PT Railing atau Kereta Api Bandara sebagai operator KA Bandara, PT LRT Jakarta sebagai operator LRT Jakarta, PT MRT Jakarta sebagai operator MRT Jakarta, dan yang terakhir PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC sebagai operator kereta cepat Jakarta-Bandung. Di antara para operator tersebut, PT Kereta Komuter Indonesia dan PT Railing masih merupakan anak usaha dari KAI. Sementara, salah satu jenis kereta yang paling banyak digemari masyarakat adalah jenis kereta komuter atau KRL. Dari data 27,6 juta penumpang kereta, sebagian besarnya merupakan penumpang asal Pulau Jawa, tepatnya penumpang Jabodetabek atau penumpang komuter lain atau komuter. Saking mendominasinya, jumlah komuter bahkan mencapai 17,1 juta orang, sedangkan jumlah penumpang kereta api Jawa non-Jabodetabek hanya 5,85 juta orang. Nah Sobat Info, ternyata operator kereta api di Indonesia nggak cuma KAI aja kan. Semuanya memiliki spesialisasi untuk jenis kereta yang berbeda. Beberapa di antaranya pun berada di bawah naungan pemerintah daerah seperti LRT dan MRT Jakarta. Nah, itulah ulasan mengenai operator kereta api yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN
info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.